Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia curahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kaifa halukum? Khair Ustaz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk mempelajari pelajaran fikih, di mana pelajaran kita adalah pembahasan tentang Kitabul Hudud. Ya, dan kita masuk kepada pembahasan had zina. Ya, pada minggu yang lalu ya, kita telah membahas tentang ya had zina, ya hukuman bagi pezina, ya bagi yang ghairul muhsan. Ya, apa yang dimaksud dengan ghairul muhsan? Yang belum menikah. Kalau dia berzina, maka hukumannya apa? Hadnya apa? Hukuman hadnya julida mi'ata jaldah. Apa? Dicambuk mi'ata jaldah 100 kali. Kemudian apa lagi? Diusir dari kampung Wa halaman. ghurriba aman. Ya, walau wa ghurriba aman, yaitu diusir. Ya, diasingkan selama aman. Apa artinya aman? Selama setahun. Ya, meskipun dia adalah seorang wanita, akan tetapi kalau wanita dia harus dengan apa? Dengan mahram, dengan mahramnya. Nah, bagaimana dengan ar-raqiq, hamba sahaya? Kalau dia berzina, apa hukumannya? Hadnya apa? Julida khamsina jaldah. Dicambuk 50 kali. Iya, dicambuk 50 kali. Akan tetapi dia tidak la yugharrab. Apa? Tidak diasingkan. Iya, tidak diasingkan. Nah, ini adalah yang belum ghairul muhsan, yang belum menikah. Kalau sudah menikah apa hukumannya? Rujima, di tanah. rujima hatta yamut. Rujima yaitu dirajam. Apa? Dirajam artinya apa? Dilempari batu. Hatta yamut. Hatta yamut. Sampai mati. Nah, bagaimana kalau yang dirajam melarikan diri? Dilempari batu, lari dia. Ditangkap, dikejar atau gimana? Hah? Bagaimana anak-anak Ustaz? Jadi dirajam enggak tahan dia. Lari dia, dilempari batu kan gitu sampai mati. Lari dia enggak tahan. Apa yang dilakukan oleh penguasa? Ya, dibiarkan. Ya, apa? Dibiarkan. Mudah-mudahan dia apa? Mudah-mudahan dia bertaubat. Karena memang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, ada seorang sahabat yang dia dirajam. Kemudian dia melarikan diri, enggak tahan dia dilempari batu. Ya, lari dia. Nah, ketika lari dikejar oleh sahabat yang lainnya yang diberikan tugas, dikejar, kemudian dihukum rajam lagi. Nah, ini kemudian dilaporkan kepada Nabi. Kemudian apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi adalah, kenapa kalian tidak biarkan saja? Ya, mudah-mudahan dia bertaubat.
bertaubat. Itu dia. Ya. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, jadi muhsan itu yang sudah menikah. Nah, kalau ditanya apa yang dimaksud mahwal muhsan? Nah, ini jawabannya, man wati'a imra'atahu al-muslima awiz zimmiyah fi nikahin sahih. Muhsan itu orang yang sudah menikah adalah orang yang telah menyetubuhi seorang wanita, maksudnya menyetubuhi istrinya, baik istrinya adalah seorang muslimah atau wanita zimmiyah. Zimmiyah itu adalah wanita ahlul kitab yang dia berada ya di dalam jaminan dalam negara Islam. Fi nikahin sahih, yaitu di dalam nikah yang sah. Ya, artinya muhsan itu adalah orang yang sudah menikah. Ya. Dia balik, berakal dan merdeka. Nah, kemudian selanjutnya pembahasan kita sekarang adalah tentang syarat, 3 syarat penegakan apa? Wajibnya penegakan hukuman had bagi pelaku zina. 3 syarat penegakan hukuman had terhadap pelaku zina. Wala yajibul haddu, tidak wajib hukuman had terhadap pelaku zina illa kecuali bisalasati syurutin, dengan 3 syarat. Ahaduha, yang pertama syaratnya penegakan had hukuman terhadap pelaku zina adalah terjadi persenggamaan pada jalan depan. Kubul itu jalan depan, kemaluan. Iya. Dan di sini sebutkan juga adalah atau juga dari jalan belakang, dubur. Ya. Jadi terjadinya persenggamaan pada jalan depan. Ya, atau dari jalan belakang. Ya. Ya, jadi syaratnya yaitu bahwa pezina itu ya, bahwa pezina itu melakukan hubungan senggama. Kalau secara bahasa taghyibu itu masuknya. Khosyafatihi, khosyafah itu artinya apa? Ujung zakar. Iya, al-asliyah. Iya, asli. Ya, jadi artinya terjadinya hubungan persenggamaan. Ya. Ya, baik dari arah depan ataupun dari arah belakang. Nah, ini dia wajibnya hukuman had. Yang pertama adalah syaratnya, yang pertama adalah terjadinya persenggamaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, bukan dengan apa? Bukan dengan pernikahan yang sah. Ya, bisa dipahami ini anak-anak Ustaz? Bisa? Ya. Jadi ini aja, taghibu khasyafatihi al-asliha kulliha fi qubulin aw duburin asliyin min adamiyin hayyin, dari manusia yang hidup. Iya, jadi hiduplah, kalau mati nggak mungkin kan melakukannya. Iya, haraman mahdhon, murni itu adalah merupakan perkara hubungan yang haram. Kemudian yang kedua, asani, yang kedua intifa'us syubhati, hilangnya syubhat. Ya, hilangnya syubhat. Ya, jadi di sini penyebutan di sini adalah fala yuhaddu biwat'i amatin lahu fiha syirkun. Ya, aw li waladihi aw wat'i imra'atin dhannaha zawjataha aw surriyatahu aw fi nikahin batilin i'taqada sihhatahu aw nikahin aw mulkin mukhtalafin fihi aw nahwihi aw ukrihat
al-mar'atu ala zina. Jadi maksudnya hilangnya syubhat. Artinya kalau ada syubhat, misalkan seseorang berhubungan dengan seorang wanita, dia sangka bahwa perempuan ini istrinya. Nah, ini ada syubhat. Enggak tahu dia, ya apa namanya, entah bagaimana dia sangka ini adalah istrinya. Rupanya tidak istrinya. Terjadi perhubungan ini, maka ini ada syubhat. Ya, ada syubhat. Atau misalkan syubhat di sini apa? Seorang wanita ukrihat, dipaksa untuk berzina. Seorang wanita dipaksa untuk berzina. Dia dipaksa, maka dia wanita yang dipaksa untuk berzina ini tidak terkena hukuman had. Ya, hukuman terhadap pelaku zina. Kalau dia ya belum menikah, maka dia di 100 kali jilid, cambuk, dan diasingkan dari negerinya 1 tahun. Kalau dia sudah menikah, maka dia dirajam, dilempari batu sampai mati. Nah, kalau dia ini dipaksa untuk berzina, maka tidak ada hukuman had untuknya. Bisa dipahami ini? Bisa, Ustaz. Iya, bisa dipahami ya. Jadi ini aja kalau ditanya, jadi 3 syarat penerapan had itu. Yang kedua, intifa'us syubhah, hilangnya syubhat. Ya, syubhat itu contohnya seperti ini. Apa? Yang pertama terjadinya persenggamaan, baik dari jalan depan atau dari jalan belakang. Ya, paham ya? Jalan depan, kubul ya, atau jalan belakang, dubur. Itu yang pertama. Yang kedua, hilangnya syubhat. Jadi ini yang kedua, syarat penegakan. Syarat yang kedua, penegakan hukuman had terhadap pelaku zina. Hilangnya syubhat. Ya. Ya, kemudian selanjutnya adalah as-salis, yang ketiga adalah subutuz zina. Ya, subutuz zina. Ya, dipastikan terjadinya perzinahan. Ya, dipastikan terjadinya perzinahan. Iya. Ya, dipastikan subutuz zina, terjadinya zina. Ya. Dan wala yathbutu, dan tidak akan ditetapkan, ya artinya tidaklah terjadi, tidak akan terjadi, tidaklah bisa dipastikan terjadinya perzinahan illa bi ahadi amrayni, kecuali dengan 2 perkara. Tidak bisa dipastikan terjadinya perzinahan kecuali dengan salah satu 2 perkara. Salah satu 2 perkara. Yang pertama, pezina mengakui dengan 4 kali pengakuan. An yukir ahaduhuma, yang pertama, ayyukira bihi arba'a marratin. Pezina yukirro, mengakui, bihi arba'a marrat, dengan 4 kali pengakuan. Fi majlisin, baik dalam satu majelis, atau majalisa, atau dengan beberapa majelis. Jadi sekalipun satu majelis, ya, maka itu diakui, ya. Artinya fi majlisin, baik dalam satu majelis ataupun dengan beberapa majelis. Maksudnya dengan 1 kali, kemudian
datang lagi 2 kali, atau dalam 1 kali dia mengakuinya sampai 4 kali pengakuan. Ya. Ya, karena kalau dia hanya mengakui perbuatannya 3 kali saja, itu ditolak. Misalkan dia mengatakan aku telah berzina, cuma sekali saja, ditolak. Atau dia mengakui zina, saya telah berzina, diulang sampai 2 kali pengakuannya, ditolak. 3 kali begitu juga. Harus sampai berapa kali pengakuannya? 4 kali. Karena Nabi SAW, pernah menolak pengakuan Ma'iz, ya, dia mengakui perbuatan zinanya di depan Nabi itu 3 kali. Nabi menolaknya. Nah, ketika dia mengakuinya sampai 4 kali, ya, Ma'iz itu mengakui bahwa dia telah berzina, pengakuannya itu sampai 4 kali, baru Nabi SAW menerimanya, baru ditegakkan hukuman had, ya, terhadapnya. Ya, bisa dipahami ini, ya. Jadi yang pertama, ayyuqarra bihi arba'a marrat fi majlisin au majalis. Itu, ya. Bahwa orang yang berzina itu dia mengakuinya berapa kali? 4 kali pengakuan. 4 kali pengakuan. Ya, sekalipun di majelis yang tidak sama. Misalkan sekali, kemudian datang lagi, kedua kali, kemudian datang lagi dia ngakui 3 kali, datang lagi 4 kali, atau dalam sekali, dalam satu majelis dia mengakuinya berulang-ulang sampai 4 kali. Ya. Itu, ya, bisa dipahami, ya. Kemudian asani, yang kedua adalah, bahwa dipastikan terjadinya zina, ya. Perkara yang kedua adalah bahwa ada 4 orang saksi, ya, 4 orang saksi yang bisa diterima persaksian mereka, yang mana mereka mempersaksikan bahwa orang ini berzina. Kalau 3 orang tidak cukup, 1 orang dia mempersaksikan. Dan mempersaksikannya ini itu bukan hanya sekedar, misalkan hanya sekedar bercumbu, sekedar berpelukan, tidak. Artinya memang dia mempersaksikan hubungan yang besar. Paham, ya, hubungan yang besar, ya? Ya, jimaknya itu, persenggamaannya itu dia lihat, dia saksikan. Ya. Kalau misalkan 3 orang dia mempersaksikan itu, sedangkan 1 orang dia ragu, maka tidak ditegakkan hukuman hudud. Dan bahkan 3 orang ini nanti dia dikenai hukuman apa? Kenakan hukuman nanti? Menuduh zina. Walaupun dia jadi penuduh dia. Misalkan 4 orang datang ke hakim, 4 orang datang ke hakim dan mempersaksikan bahwa si fulan berzina. 3 orang ketika ditanya sama hakim, engkau melihat persenggamaan itu? Iya, yang besar. Nah, 1 orang ragu dia. Saya ragu. Nggak cukup saksi. Nah, yang 3 orang ini, walaupun dia menyaksikannya dengan benar, dia dianggap sebagai apa? Penuduh zina. Jadi ada hukumannya lagi. Nanti kita akan bahas, ya, tentang bagaimana hukuman bagi penuduh zina. Jadi yang orang, ragu-ragu ini kena hukuman juga? Enggak. Dia lepas lah, karena dia enggak mempersaksikan. Yang 3 itu dia terkena.
Iya, 3 orang itu terkena karena yang satu ini ragu dia, jadi dia nggak bisa jadi saksi. Saksi. Nggak bisa jadi saksi dia. Jadi memang penegakan hukuman had untuk zina itu sulit. Itu sulit untuk bisa ditegakkan melalui 4 saksi. Kecuali dengan apa tadi? Pengakuan dari orang yang melakukan zina ini. 4 kali pengakuan. Kalau dari 4 saksi itu sulit dan tidak bisa melalui ini apa namanya video ya kan, rekaman. Itu tidak bisa. Harus langsung dilihat dengan apa? Dengan mata sendiri. Itu dia ya. Jadi an yashhada, yang kedua an yashhada alaihi fi majlisin wahidin bizinan wahidin. Dipersaksikan di dalam satu majlis atas satu perbuatan zina, yasifunahu arba'atun, yang disebutkan, dijelaskan oleh 4 orang saksi, mimman tuqbalu syahadatuhum fihi, yang mana 4 saksi ini persaksian mereka itu diterima, sawaun atau al-hakima jumlatan au mutafarriqina, baik 4 orang itu datang sekaligus ke hakim atau mereka datang itu sendiri-sendiri. Ya, atau mereka itu datang sendiri-sendiri. Misalkan datang sendiri-sendiri, 1, 2, 3, nggak sampai 4. Jadi 3-nya itu dia apa? Dihukum dia harus sampai 4 dia. 4. Ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan wa in hamalat imra'atun, dan apabila seorang wanita hamil, seorang wanita bonting, la zaujalaha, enggak punya suami. Hamil ya, enggak punya suami. Wala sayyida, dan dia enggak punya tuan. Karena kan tuan kalau dia budak, seorang wanita dia budak, kalau dia hamil maka tuannya itu kan boleh yang menjadikan dia itu sebagai budaknya dan bergaul dengannya. Ya, jadi kalau seorang wanita itu hamil, nggak punya suami, nggak punya tuan, ya bukan di sini maksud budak di sini jangan dikiaskan kepada pembantu. Pembantu itu bukan budak, ya. Nah sekarang ini tidak ada perbudakan, ya kan? Jadi seorang wanita apabila dia hamil, nggak punya suami, nggak punya tuan, lam tuhadda, dia itu tidak dihukum dengan hukuman had, tidak dihad atas perzinahannya. Bimujarrari zalika, ya dengan keadaan yang seperti itu kan. Kalau kita lihat nggak punya suami, dia bunting, ini pasti dia ini berzina. Nggak bisa dengan seperti itu kemudian ditegakkan hukuman had untuknya. Tadi harus apa? Harus dengan apa? Kepastian perzinahan itu yang pertama dengan apa? Dengan 4 kali pengakuan dari pelaku zina, atau dengan apa? Dengan dipersaksikan 4 orang yang diterima persaksiannya. Jadi kalau wanita itu hamil, nggak punya suami, iya kan? Kemudian tidak ada yang, dia pun nggak mengakui bahwa dia berzina, iya. Atau juga nggak ada 4 orang saksi mempersaksikan bahwa dia melakukan perzinahan itu, persetubuhan itu, maka dia tidak ditegakkan hukuman had. Iya, bisa dipahami anak-anak Ustaz sampai di sini pembahasan kita? Bisa, Ustaz. Iya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tentang penerapan hukuman had itu dengan 3 syarat. Yang pertama adalah dengan terjadinya persenggamaan. Ya, terjadinya persenggamaan. Yang kedua adalah dengan hilangnya syubhat.
Ya, yaitu hilangnya syubhat. Tadi syubhat itu kayak seorang itu bersetubuh dengan seorang wanita, dia pikir, ya dia sangka ini istrinya. Terjadi persenggamaan, kan mungkin ini bisa terjadi ketika gelap, misalkan tidak ada lampu, iya kan, terjadi. Dan begitu juga istrinya, dia menyangka, wanita ini menyangka bahwa laki-laki ini suaminya. Maka ini tidak dihukum dengan hukuman had. Harus hilangnya syubhat. Atau seorang wanita, ya syubhat itu adalah wanita itu dipaksa untuk berzina. Ini ada syubhat, maka yang seperti ini tidak ditegakkan hukuman had, ya, atas perzinahan tersebut. Kemudian yang ketiga, dapat, ya, tegaknya hukuman had, syarat yang ketiga dapat dipastikan terjadinya zina. Nah, dapat dipastikan terjadinya zina itu dengan salah satu dua perkara. Yang pertama, pezina mengakui bahwa dia melakukan perzinahan dengan 4 arba'a marrat, ayyukirra bihi arba'a marrat. Dia mengakui 4 kali pengakuan bahwa dia melakukan zina. Tidak cukup sekali saja. Dia datang kepada hakim, aku telah berzina wahai hakim, enggak cukup. Atau 2 kali aku telah melakukan zina, dia akui 2 kali, enggak cukup, enggak ditegakkan had. Dia mengakuinya 3 kali, enggak cukup, enggak ditegakkan had juga. Sampai 4 kali dia ngakui bahwa dia telah melakukan zina, baru ditegakkan hukuman had. Jadi kalau cuma sekali aja, aku telah berzina wahai hakim, enggak ditegakkan hukum had. Walaupun benar, memang benar dia ngaku. Walaupun dia mengatakan demi Allah, tapi cuma sekali. Iya kan, pengakuannya cuma sekali. Harus berapa kali? 4 kali. Kemudian yang kedua, ya, bahwa ada 4 orang saksi yang menyaksikan perbuatan persenggamaan itu. Bukan hanya sekedar muqaddimah zina saja, perlukan hanya yang dia lihat ciuman, atau yang dilihat hanya cuman buka baju saja, itu aja cuma disaksikan, enggak. Tapi yang besarnya enggak disaksikan, tidak bisa diterima dia sebagai saksi. Memang dia melihat itu, iya. Artinya yang dia lihat itu sampai yang besar, perzinahan yang besar. Ya, jadi anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan pada pembahasan kita ini, dan insyaallah nanti selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang hukuman had qazaf. Ya, qazaf yaitu menuduh orang lain berzina, menuduh orang lain melakukan hubungan homoseksual. Ya, maka apa hukumannya? Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Apabila ada kesalahannya, ini dari hawa nafsu Ustaz sendiri, dan bila ada kebaikannya, ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebelumnya Ustaz minta kepada kalian untuk mengirimkan catatan yang antum catat, ya, yang antum catat dari pembahasan kita Diketik apa ini. dipoto, Ustaz? Foto saja, foto saja yang antum catat sekarang. Apalah yang antum catat, mau sedikit mau banyak antum catat, antum kirimkan saja, ya, kepada Ustaz. Iya, Ketik, ini Ustaz. saja. Mantap. Enggak, yang antum catat, ya baik antum ketik, antum misalnya nyatatnya ketik, atau antum tulis coretan-coretan antum lah, yang antum coret-coret, ya, antum kirimkan, antum fotokan sama Ustaz dan kirimkan sama Ustaz, ya. Itu saja. Sallallahu ala sayyidina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.